Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada saat ini kita akan bersama-sama mengikuti pendadaran mandiri, di mana sebagai persiapan kita mengikuti sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan atau dilayankan pada hari Minggu tanggal 8 November pukul 7 WIB. Perjamuan kudus yang akan dilaksanakan di Indosdayu itu juga di pepantan-pepantannya pada tanggal 22 dan 29. Sebelum kita mengikuti pendadaran secara mandiri pada saat ini, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan sabda Tuhan sebagai dasar perenungan dalam kita menguji diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Tetapi marilah kita bersama-sama meminta tuntunan Roh Kudus sebelum kita mempersiapkan diri mendengarkan sabda Tuhan. Dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas segala anugerah cinta kasih dan karuniamu yang telah Engkau curahkan bagi kami semua. Terima kasih Engkau telah menjaga kami, sehingga kami boleh menjalani hari ini. Begitu juga kami Tuhan, pada malam ini mempersiapkan diri untuk mengikuti pendadaran secara mandiri. Kiranya Roh Kudus memampukan kami, sehingga kami dapat dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan pendadaran mandiri dalam persiapan sakramen perjamuan kudus ini. Kami serahkan dalam tangan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan sebagai persiapan kita, sebagai perenungan kita dalam mempersiapkan diri mengikuti sakramen perjamuan kudus. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan tertulis di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10 yang demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan jikalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan.
Aku berkata kepadanya, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah pembacaan ayat kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan nats saat ini saya ambil yaitu pada ayat 1 dan 2 yang demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mempunyai pertanyaan dan bisa Bapak Ibu jawab dalam hati. Apakah Bapak Ibu pernah gerundel? Apakah Bapak Ibu Saudara pernah menjauhi orang? Apakah Bapak Ibu pernah ngerasani menggunjingkan orang? Saya yakin kita sebagai manusia yang berdosa, kita pernah melakukan semua itu. Terlebih ketika ada orang yang jatuh ke dalam dosa, menjadi bahan yang enak, menjadi bahan yang empuk untuk kita pergunjingkan, untuk kita rasani. Tetapi apakah dengan cepat juga kita mau menerima kembali orang yang bertobat? Ternyata itu tidak mudah. Karena seringkali kita terbayang, karena seringkali kita teringat dengan apa yang dilakukan orang tersebut. Terlebih ketika ia jatuh ke dalam dosa, ataupun masa lalunya yang mendasari kita untuk tidak mudah menerima orang tersebut bertobat. Pada umumnya banyak orang itu mempunyai sifat ragu-ragu, terlebih ketika ada orang yang bertobat. Karena apa? Karena tentunya kita belum percaya bahwa orang yang bertobat itu dengan sungguh-sungguh menyatakan pertobatannya. Nah, ternyata hal ini juga dirasakan oleh para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, di mana yang telah diceritakan oleh Injil Lukas pasal 15 yang telah kita baca tadi. Orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa sebenarnya yang mau datang hadir di hadapan Tuhan Yesus dan mendengarkan pengajaran. Di mana ketika kita melihat mereka memiliki kerinduan hati, di mana mereka ingin bertobat, di mana mereka ingin memperbaiki hidupnya, di mana mereka ingin memperbarui hidupnya. Tapi kesungguhan hati mereka ditanggapi dengan sinis oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sebenarnya lebih paham, lebih mengerti tentang ajaran kasih. Tapi mata mereka tertutup, hati mereka tertutup, karena mereka tidak percaya dengan apa yang dilakukan, apa yang ingin dicapai oleh orang-orang berdosa dan pemungut cukai.
apa toh yang ingin dicapai oleh orang-orang berdosa dan para pemungut cukai? Tentunya hidupnya lebih baik lagi, diperbaharui oleh Tuhan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan melihat kenyataan keadaan yang ada, mereka bukan hanya bersungut-sungut kepada para pemungut cukai, tetapi juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mereka mengatakan, kok ia mau makan bersama-sama dengan mereka yang notabene mereka adalah orang berdosa. Dua perumpamaan yang kita baca tadi, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan Allah, Sang Bapa, berkenan mencari orang yang hilang dan sangat bersukacita saat menemukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ajarannya pada saat ini, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita membuang prasangka yang tidak baik, prasangka yang buruk kepada orang berdosa yang mau bertobat. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita mau menerima orang yang berdosa dan yang bertobat dengan sukacita. Bahkan kita harus menyediakan waktu juga untuk mau mencari dan mendapatkan orang-orang yang demikian. Apabila kita masih memiliki rasa khawatir dengan pertobatan, marilah kita bersama menyerahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun sebagai orang-orang yang berdosa saat ini dipanggil oleh Tuhan untuk bersama-sama mengikuti perjamuan yang telah Tuhan sediakan, yaitu sakramen perjamuan kudus. Renungan tadi menjadi dasar kita untuk menguji diri kita, di mana dengan kesungguhan hati kita mau hadir di hadapan Tuhan, mengakui, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga di dalam kita mengikuti sakramen perjamuan tidak dengan sembarangan. Di dalam melaksanakan dan mengikuti sakramen perjamuan, kita dengan penuh kesungguhan hati. Marilah kita memasuki saat hening sejenak sebelum kita bersama-sama menguji diri kita secara mandiri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita dan menjawab pertanyaan di dalam pengujian diri kita sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan meyakini bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh
bertobat dan menyerahkan diri dengan keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Inilah Bapak Ibu pertanyaan untuk menguji diri kita di dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sabda-Mu mengingatkan kami kembali untuk menerima orang yang mau bertobat, untuk mau mencari dan bahkan bersuka cita ketika ada satu orang yang berdosa, menyatakan kesungguhannya dalam pertobatan untuk memperbaiki hidup dan juga memperbaharui hidup. Ampuni kami Tuhan, apabila kami seringkali masih menggunjingkan, masih ngerasani, masih menjauhi, bahkan menggerutu ketika ada orang yang menyatakan pertobatannya dengan sungguh-sungguh. Karena kami sering berpikir bahwa ketika ada orang yang bertobat, itu hanya kepura-puraan saja. Tuhan, ampunilah kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus yang akan kami laksanakan pada tanggal 8 November 2020 pukul 7 pagi di Induk Sedayu, dan juga pada tanggal 22 dan 29 baik di Pepantan Sengon, Sungapan, dan Pepantan Kaliburan. Kiranya Tuhan, ketika saatnya nanti kami boleh bersuka cita bersama mengikuti sakramen perjamuan. Tuhan yang penuh kasih, kami juga memohonkan berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami, bagi sanak keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, dalam persiapannya, juga di dalam menjalani kehidupan hari lepas. Kiranya Tuhan yang memberkati. Di tengah situasi pandemi COVID ini, Tuhan mampu sehingga tetap bersemangat, tetap dengan sungguh-sungguh untuk tetap berserah kepada Tuhan Allah yang penuh kasih. Kami juga berdoa untuk gereja GKJ Sedayu. Tuhan berkati dalam segala tugas panggilan pelayanan, baik bagi jemaat, bagi masyarakat, dan bagi bangsa dan negara. Juga apa yang dilakukan oleh gereja hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan juga Engkau berkati sehingga menjadi bangsa yang terpilih, jadi bangsa yang baik, jadi bangsa yang berkenan di hadapan, dan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah hanya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami dalam mengikuti pendadaran mandiri dalam persiapan sakramen perjamuan pada saat ini. Serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jalannya pendadaran mandiri persiapan perjamuan kudus yang akan kita laksanakan, kita rayakan bersama-sama pada tanggal 8 November 2020, tanggal 22 dan 20. Kiranya Tuhan memberkati persiapan kita